Sobat Insani yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Insani hari Selasa, Minggu Biasa yang ke-16, tanggal 20 Juli tahun 2021. Mari kita buka renungan kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau menyatukan kami sebagai satu keluarga di bumi ini. Kuatkanlah persaudaraan kami, terlebih dalam mewujudkan kasih-Mu di dalam kehidupan sehari-hari, dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 12 ayat 46 sampai 50. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berbicara dengan orang banyak, ibu dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui Dia. Maka berkatalah seorang kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi Yesus menjawab kepadanya, "Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku?" Dan sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, Ia bersabda, "Inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku, dialah saudariku, dialah ibuku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita sementara dalam situasi yang begitu berat akibat pandemi ini. Orang mengatakan kita sedang tidak baik-baik saja. Memang betul pernyataan ini, saudara-saudariku yang terkasih. Kita melihat begitu banyak korban yang jatuh. Kita mendengar dan kita menyaksikan sendiri begitu banyak orang sakit. Bahkan begitu banyak orang dilanda frustrasi akibat pandemi ini. Itulah pengalaman yang kita temui di Indonesia, terutama 3 minggu belakangan ini. Kita turut prihatin. Di tengah keprihatinan itu, kita tetap patut bersyukur. Mengapa? Karena ada begitu banyak orang yang menunjukkan kepeduliannya, belas kasihnya, cintanya, dan perhatiannya terhadap sesama. Ada orang yang karena memiliki kelebihan rumah, akhirnya menyediakan rumahnya untuk menjadi tempat isolasi. Ada sekelompok orang berinisiatif menyiapkan dan membagikan makanan kepada tenaga kesehatan, ataupun berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain, membagikan rezeki makanan kepada mereka yang menjalani isolasi mandiri. Dan ada begitu banyak kebaikan lain yang kita saksikan di masa pandemi ini. Kebaikan-kebaikan ini mendapatkan tempatnya di dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini. Tuhan Yesus sambil menunjuk orang-orang yang berada di sekitar kita mengatakan, "Inilah saudara-saudaraku." Siapa yang menjadi saudara Tuhan Yesus? Para murid, orang-orang yang mengikuti Dia, dan orang-orang
yang melakukan kehendak Bapa. Ada dua hal yang mau ditegaskan oleh Tuhan Yesus melalui sabdanya pada hari ini. Yang pertama, saudara-saudari, kita ini hidup di bawah satu atap, tinggal di dalam satu rumah, yaitu rumah yang kita sebut bumi. Kalau kita persempit, rumah yang kita sebut Indonesia. Dan sebagai satu keluarga di dalam satu rumah, kita tidak pernah boleh membiarkan mereka yang serumah dengan kita menderita, terpisah dari kita, mengalami kesulitan sendiri tanpa adanya bantuan atau uluran tangan dari kita. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus juga mengajak kepada kita semua, mengundang kepada kita semua. Mari kita menghadirkan Allah di dalam rumah kita, khususnya rumah kita yang pada saat ini sedang sakit, sedang menderita akibat pandemi COVID-19. Caranya adalah melaksanakan apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah bagi manusia. Allah menginginkan supaya orang selamat. Allah tidak ingin melihat ada penderitaan di dunia ini. Allah menginginkan supaya ketika melihat penderitaan orang, kita melaksanakan sabda Tuhan Yesus, kasihilah sesamamu manusia. Ingatlah kata-kata Tuhan Yesus di tempat lain dalam Injil. Apapun yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, itu kamu lakukan untuk aku. Berbelas kasihlah, tunjukkanlah cinta kita kepada sesama kita, saudara serumah kita yang kita sebut bumi ini, yang kita sebut Indonesia. Terlebih di masa yang sulit ini, Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan memberikan kesehatan kepada kita, Tuhan menyembuhkan bumi ini, menyembuhkan rumah kita Indonesia. Tuhan memberkati kita. Marilah berdoa. Ya Allah, pulihkanlah kami, umat bersaudara, terlepas dari perbedaan suku, agama, keyakinan, latar belakang sosial, dan budaya. Satukanlah kami sebagai satu saudara, sebagaimana telah diperlihatkan oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Dan pada pagi hari ini, secara khusus kami mohon, sembuhkanlah kami semua, anak-anak-Mu yang saat ini sementara menderita akibat pandemi ini. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan Sabda Allah. Saya Pastor Marcel Lolotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Carolus Patampang. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.